Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Di sini ada yang tahu nggak nih, kita hari ini mau belajar tentang apa? Oke, belum tahu. Hari ini kita mau belajar tentang beriman kepada malaikat Allah. Ada yang tahu nggak? Itu rukun iman yang kedua. Pinter. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelumnya ibu mau tanya, di sini ada yang tahu nggak apa itu iman? Ya benar, percaya. Ada lagi? Oke, yakin. Benar ya, iman itu percaya bahwa malaikat itu adalah utusan Allah. Iman itu sendiri artinya percaya dan yakin. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat malaikat. Malaikat itu yang pertama tidak mempunyai hawa nafsu, tidak mempunyai nafsu. Kemudian malaikat itu ada yang tahu nggak diciptakan dari apa? Oke, dari cahaya. Benar sekali ya. Kita sebagai manusia diciptakan dari tanah. Selanjutnya yang kedua yaitu malaikat tidak makan dan tidak minum. Tidak sama seperti kita sebagai manusia. Kemudian yang ketiga, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki dan tidak juga berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya yang keempat, malaikat itu juga makhluk yang gaib. Artinya tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, malaikat itu selalu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah juga memerintahkan manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Selanjutnya di sini ibu akan menampilkan lagu nama-nama malaikat beserta tugasnya agar kalian tahu nama-nama malaikat. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1 Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. 2 Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3 Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4 Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7 dan 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1 Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. 2 Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3 Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4 Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan
dan nangkir menanyakan amal di kubur. 78 rokib dan atid mencatat amal baik dan buruk. Kesembilan itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. Kesepuluh itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1 Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. 2 Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3 Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4 Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7, 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Oke, tadi yang pertama ada malaikat siapa? Malaikat Jibril, tugasnya apa? Pembawa wahyu. 2 malaikat Mikail. 3 malaikat Israfil. Yang selanjutnya ada malaikat Izrofil. Kemudian yang kelima ada malaikat Rokib, Atid, malaikat Malik, malaikat Ridwan. Nah, tadi kan baru 8 nih. Ada 2 lagi malaikat, siapa yang tahu, yang mencatat amal baik dan amal buruk teman-teman adik-adik semua nih. Yaitu malaikat Mungkar dan malaikat Nakir. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Baiklah adik-adik semua, karena waktu menunjukkan pukul 12 yang artinya kita harus istirahat. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita akan melanjutkan materi akidah akhlak ini di pertemuan selanjutnya. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan itu dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Silahkan boleh istirahat.